Itu tidak seperti Black Tortoise Spirit Masters yang Tang San temui sebelumnya, menggunakan cangkang kura-kura mereka sebagai perisai. Metode yang dipilih Tang San adalah menembus permukaan. Meskipun Edge Spider Lunge tidak dapat menembus dalam-dalam, hanya dengan mematahkan kulitnya saja sudah cukup. Apa yang disebut? Peserta bingung, penonton melihat dengan jelas, siswa di sekitarnya, termasuk Tai Long, semua dengan jelas melihat darah hitam mengalir dari luka yang ditinggalkan oleh Godly Zhuge Crossbow. Tetapi di mana 8 tombak laba-laba Tang San telah menembus di sana adalah ungu tua menyebar. Merasa panas dan dingin secara bergantian, Tai Nuo tiba-tiba merasakan matanya kabur. Mengerahkan dirinya untuk menggelengkan kepalanya, perasaan ini menjadi semakin berbeda. Kamu menggunakan racun. 8 tombak laba-laba Tang San menopangnya dari tanah, dan melihat ke bawah pada Tai Nuo dari atas, dia berkata dengan acuh tak acuh, racun adalah bagian dari kemampuan saya. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tai Nuo adalah sistem serangan kekuatan tipe Spirit Master, dan sistem kontrol Spirit Master memegang keuntungan saat menghadapi sistem serangan kekuatan Spirit Master. Meskipun ada perbedaan yang sangat besar dalam kekuatan roh di antara keduanya, ketika Tang San mengandalkan kemampuan sekte Tangnya, secara bersamaan menjadi guru jiwa sistem kontrol, serta memiliki kecepatan dan toksisitas sistem serangan ketangkasan, yang selanjutnya menambahkan eksploitasi sempurna dari kelebihannya. Itu segera menempatkan Tai Nuo sepenuhnya dalam posisi bertahan. Ketika baut Godly Zhuge Crossbow menembus pertahanan Tai Nuo, pertarungan ini telah diputuskan. Bagaimana mungkin setengah tahun oleh sumur es dan apiin yang terbuang percuma? Semua senjata tersembunyi yang dibawa Tang San menggunakan racun yang berbeda. Seperti yang Du Gubo katakan, bahkan Spirit Masters yang lebih tangguh akan berhati-hati saat berhadapan dengannya. Racun adalah sejenis alat serangan khusus. Untuk menghadapi Master Roh Racun, yang pertama-tama harus menjaga pertahanan yang hati-hati. Tetapi Tai Nuo jelas merasa dia memiliki keuntungan, dan baginya berurusan dengan seorang anak seperti Tang San hanyalah masalah mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang tersandung ke dalam selokan. Kamu? Memanggil, Tai Nuo menemukan bahwa lidahnya tidak begitu mengikuti perintahnya. Meskipun dia mengumpulkan kekuatan roh yang kuat untuk melawan racun di dalam tubuhnya, dia masih menderita 2 jenis racun satu demi satu. Sebelumnya dia telah menghabiskan kekuatan rohnya dalam kemarahan, dan selanjutnya mempercepat aliran darah di dalam nadinya. Bagaimana dia bisa melawan sekarang? Racun Edge Spider Lunge ditambah dengan sifat dari Octagonal Mysterious Ice Grass dan Infernal Precious Apricot. Meskipun 2 harta karun abadi tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, racun panas dan dingin mereka telah menyatu sepenuhnya dengan Tang San, menambah racun manusia menghadapi setan laba-laba. Orang mungkin mengatakan bahwa saat ini bahkan Du Gubo hanya dapat menggunakan ketahanan racunnya sendiri untuk menundukkan racun 8 laba-laba tombak Tang San di dalam tubuhnya sendiri, tetapi tidak akan dapat mengobati orang lain. Ketika racun jenis ini memasuki tubuh, bahkan jika Tai Nuo memiliki kekuatan peringkat 58, hanya ada satu kesimpulan. 3, 2, 1. Jatuh. Tang San mengucapkan 4 kata tanpa terburu-buru, dan tubuh besar Tai Nuo roboh ke tanah, lukanya penuh dengan darah tercemar. Tang San, aku akan menghadapimu. Sebuah bayangan besar jatuh dari udara, tepatnya Tai Long. Meskipun masih sulit bagi Tai Long untuk bergerak sekarang, kedua matanya berwarna merah darah. Apa yang disebut, tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan pembunuh ayah seseorang. Menyaksikan keadaan ayahnya yang menyedihkan, dia benar-benar lupa tentang jarak antara dia dan Tang San. Dengan 8 tombak laba-laba, kegesitan Tang San bahkan bisa dibandingkan dengan sistem serangan ketangkasan Juzhu King. Bagaimana dia bisa tertangkap oleh pukulan Tai Long? Dengan suara yang dalam dia memanggil, Tai Long, jika kamu tidak ingin ayahmu mati, segera berhenti menyerang. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun Tai Long sedikit impulsif, dia tetap bukan orang idiot. Mendengar ayahnya masih bisa diselamatkan, dia langsung sadar dan berhenti mengejar Tang San. 8 tombak laba-laba menusuk tanah, Tang San mencapai sisi Tai Nuo, mengangkat 8 tombak laba-laba dan menusuk punggung Tai Nuo. Mengedarkan kekuatan rohnya, energi hitam di tubuh Vigorous King Tai Nuo dapat dengan jelas terlihat meluas ke 8 tombak laba-laba. Saat ini, ekspresi siswa yang berdiri di sekitar lubang besar dan menonton Tang San semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa percaya bahwa seorang Spirit Elder dengan peringkat 30 sesuatu yang mampu mengalahkan hampir 60 peringkat Spirit King? Bagi mereka, tampaknya ini adalah kemenangan yang lengkap. Rupanya Tai Nuo tidak memiliki sarana untuk membalas sebelum Tang San.
Racunnya tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Seketika itu juga luka Tai Nuo berlumuran darah. Tang San telah berlatih dengan 8 tombak laba-laba untuk waktu yang lama, dan sekarang dia bisa mengendalikannya dengan sempurna. Menarik racun 8 tombak laba-laba, dia menusuk serangkaian titik akupunktur di Tai Nuo untuk menghentikan pendarahan. Tai Long menatap kosong ke arah Tang San yang melakukan semua ini. Jika di pagi hari dia masih belum dapat menerimanya karena dia dan Tang San memiliki tingkat kekuatan roh yang sama, maka sekarang Tang San sudah menjadi eksistensi yang tidak terjangkau di matanya. Dia tidak dapat memahami bagaimana, pada 37 peringkat yang sama, pemuda yang tampaknya sangat biasa di depannya ini bisa menjadi jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Tidak heran Xiao Wu memilihnya. Tai Long tidak dapat mengetahui bahwa jarak antara Tang San dan Tai Nuo, bahkan jika itu adalah 21 peringkat kekuatan roh, Tang San dapat sepenuhnya menggantikan 10 peringkat dengan tulang roh eksternal, dan bahkan lebih mengandalkan teknik dari sekte Tang. Dan Tai Nuo bahkan belum bisa menggunakan kemampuan roh kelimanya. Secara keseluruhan, seluruh pertarungan ini sepenuhnya di bawah kendali Tang San. Dia tidak diragukan lagi menunjukkan kemampuan bertarung dari sistem kontrol Spirit Master. Kemampuan untuk mengontrol situasi keseluruhan dengan ketepatan kalkulator. Menarik 8 tombak laba-laba di punggungnya, Tang San mengangguk ke Tai Long. Baiklah, saya sudah menghilangkan racunnya. Namun dia akan merasa agak lemah selama beberapa hari ke depan. Biarkan dia beristirahat selama 3 hari setelah kembali. Dia tidak boleh marah, tidak boleh menggunakan kekuatan roh, dan dia akan pulih secara alami. Ayahmu yang menyebabkan lubang ini, kau selesaikan. Tai Long memandang Tang San dengan ekspresi yang rumit. Dia harus berterima kasih kepada Tang San karena telah menyelamatkan ayahnya, tetapi luka ayahnya juga disebabkan oleh orang ini. Tang San tidak peduli dengan reaksi Tai Long. Mendorong dirinya ke dinding lubang, dalam 2 lompatan dia merangkak ke permukaan. Dengan alarm yang begitu kuat di gerbang akademi, bagaimana mungkin itu tidak membuat para guru waspada? Tetapi pada saat mereka tiba, pertarungan sudah berakhir, dan mereka hanya melihat Tang San menembakkan panah Zhuge yang saleh, dan menaklukkan musuh dengan 8 tombak laba-laba. Mereka bahkan lupa menghentikan perkelahian. Saat Tang San keluar dari lubang besar, dia segera dikelilingi oleh beberapa guru yang ingin berbicara dengannya. Tang San langsung menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk melewati kerumunan, dan dalam beberapa film dia sudah menghilang. Tunggu aku. Wajah Xiao Wu agak tidak sedap dipandang saat dia dengan cepat mengejar Tang San. Tetapi para guru tentu saja tidak bisa pergi seperti itu. Apakah itu lubang raksasa yang mereka tidak tahu apakah harus ditertawakan atau ditangisi, atau banyaknya siswa yang berkumpul, semuanya harus ditangani oleh mereka. Tang San langsung kembali ke asramanya. Sama seperti di Akademi Shrek, dia masih sekamar dengan Oscar di sini. Saat ini Oscar tidak ada di sini, melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Saat Tang San memasuki ruangan, bahkan sebelum dia berhenti berjalan, dia batuk seteguk darah dengan suara sendawa. Ekspresi awalnya yang tenang sudah menjadi pucat. Memang, Tang San telah menang atas Tai Nuo, tetapi kemenangan itu sangat berbahaya. Lagi pula itu adalah lawan dengan 20 peringkat kekuatan lebih dari dia. Terlebih lagi, kekuatan Tai Nuo benar-benar berlebihan. Yang terpenting, Tang San tidak mengetahui kemampuan roh lawan. Ketika Tai Nuo menggunakan kemampuan roh keempatnya, Power Quake, meskipun Tang San bereaksi sangat cepat, pada akhirnya dia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Arus energi yang bergelombang dan pasir serta bebatuan yang memercik dari tanah menyebabkan dia terluka parah. Namun ia memaksakan reaksinya, tanpa menunjukkan kondisi cederanya di tempat kejadian. Tang San tahu bahwa jika bukan karena tubuhnya ditempa di sumur es dan apiin yang selama setengah tahun, menambahkan transformasi dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka, dia tidak akan mampu bertahan bahkan satu serangan, dan langsung dipukul. Bahkan mengandalkan ketahanannya hampir tidak cukup untuk menahan serangan lawan. Tang San jauh dari sehat, saluran energi di dalam tubuhnya seolah terbakar. Terlepas dari dukungan kekuatan roh dan 8 tombak laba-laba, setelah menyerang Tai Nuo dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Setelah hampir tidak berhasil menyerap racun di dalam tubuh Vigorous Kind Tai Nuo, bagaimana dia bisa tetap berada di tempat kejadian? Dia tidak bisa menjelaskan kepada guru, dan langsung kembali ke sini. Sampai saat ini, dia santai saja. Berdiri di sana dan terengah-engah, Tang San tidak bisa menahan nafas. Meskipun meminum ramuan harta karun abadi, serta dengan dukungan dari 8 tombak laba-laba dan teknik sekte Tang, celah kekuatan roh masih tidak mudah diatasi. Jika seandainya dia bertemu lawan dengan roh yang hanya membalasnya sendiri,
dia tidak akan bisa mendapatkan kemenangan seperti hari ini. Namun, pertarungan hari ini membuat Tang San memastikan satu hal, kemampuan 8 Spider Lance, tiriskan. Sejak pertama kali Tang San bereksperimen dengan 8 tombak laba-laba, dia bisa merasakan bahwa 8 tombak laba-laba tampaknya menyerap sebagian energi dari pohon besar itu. Dan ketika dia menggunakannya beberapa kali kemudian, Tang San menemukan bahwa begitu 8 tombak laba-laba menembus lawan, itu akan menyerap dan memberinya energi tertentu. Meskipun ini tidak terlalu jelas, dan terlebih lagi energi ini akan menghilang setelahnya. Suatu waktu, itu masih ada. Seperti sekarang, apakah itu ketika Tang San menusuk Tai Nuo atau mengeluarkan racunnya, Tang San memiliki perasaan seperti ini. Penyerapan 8 tombak laba-laba tampaknya menyerap energi lawan, dan setelah menyerapnya bisa bertahan sekitar 1 jam atau lebih. Dia tidak pernah menguras tenaga dengan sengaja. Ini hanyalah sesuatu yang diberikan 8 tombak laba-laba kepadanya. Tang San benar-benar ingin mencobanya. Efeknya jika dia benar-benar menguras tenaga lawan dengan 8 Spider Lance miliknya. Tapi bagaimanapun juga sangat jarang untuk bertemu lawan yang harus dia bunuh. Dan kalau-kalau 8 tombak laba-laba menghancurkan lawan, itu akan menjadi bencana besar bagi kualitas batinnya. Konflik hari ini dengan ayah dan anak keluarga Tai, itu tidak lebih dari konflik umum. Kamu baik-baik saja? Xiao Wu menerobos masuk, dan dengan sekali melihat Tang San yang batuk darah, dia buru-buru menopang lengannya. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan apa-apa, saya hanya mengalami sedikit syok. Kekuatan ayah Tai Long adalah salah satu yang terkuat yang pernah saya temui di antara guru jiwa. Kekuatan penuh Spirit Master akan memiliki metode kultivasi yang ekstrim. Jika tidak, jika dia sedikit lebih cepat, saya mungkin akan kalah. Xiao Wu memimpin Tang San untuk duduk di tempat tidur. Kamu benar-benar menang atas seorang Raja Roh. Itu sudah menimbulkan sensasi di akademi. Jika Anda tidak melarikan diri dengan cepat, sekarang Anda mungkin dikelilingi oleh kawanan siswa dan guru. Ketika saya mengejar Anda, saya sudah melihat beberapa guru bernegosiasi dengan Tai Nuo. Saya pernah berkelahi dengan banyak orang sebelumnya di Nuoding Academy, tetapi saya masih belum pernah melihat keluarga seseorang keluar. Kali ini kamu mengalahkan ayah Tai Long. Bukankah kakeknya benar-benar keluar? Setelah mengucapkan baris terakhir, Xiao Wu tidak bisa menahan senyum pertama. Tang San juga tersenyum. Kesannya terhadap ayah Tai Long tidak buruk, dan jika Tai Nuo tidak menghina Xiao Wu, dia tidak akan melancarkan serangan racun sekuat itu. Bahkan Tang San sendiri tidak berani percaya dia bisa mengalahkan Raja Roh. Xiao Wu memandang Tang San yang duduk di seberangnya di tempat tidur, dan dengan sedih berkata, aku tidak tahu kemana paman sosis besar itu kabur, dia pergi tepat saat dia dibutuhkan. Tang San menarik napas tajam, organ dalamnya kram. Dia tahu luka yang dideritanya tidaklah ringan. Xiao Wu, Anda kembali beristirahat dulu, saya ingin berkultivasi sedikit untuk meringankan luka pada saluran energi saya. Tidak, saya tidak akan pergi. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasi Anda. Jika tidak, bagaimana jika seseorang datang mencari masalah? Kamu berkultivasi, saya akan menjaga kamu. Tang San mengangguk, duduk bersila di tempat tidur, mengumpulkan skill surga misterius di dalam tubuhnya dan perlahan mengedarkannya. Tai Nuo akhirnya meninggalkan Akademi Shrek dengan bersandar di lengan Tai Long. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasakan kelemahan ini. Meskipun racunnya telah hilang, ia masih membuatnya kelelahan sampai-sampai berjalan pun menjadi masalah. Penghinaan, aib, rasa sakit, keengganan, semua jenis emosi memenuhi dadanya. Bagaimana dia bisa berharap untuk benar-benar tersandung ke dalam selokan, kalah dari pemuda peringkat 40 yang masih belum genap? Perasaan seperti itu bahkan lebih sulit untuk ditahan daripada rasa sakit fisik. Tai Long menopang lengan ayahnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Tai Nuo menyerahkan uang untuk memperbaiki tanah di depan gerbang akademi, para guru itu telah membiarkan mereka pergi. Mereka bahkan memberi mereka harga istimewa untuk menjadi murid akademi. Untungnya Akademi Shrek tidak berada di dekat pusat kota, jadi meskipun mereka menimbulkan banyak kebisingan, mereka masih belum menarik perhatian penjaga kota. Tai Long memahami suasana hati Tai Nuo saat ini dari pengalaman, dia merasakan hal yang sama ketika dia dipukuli oleh Tang San. Tapi ayahnya lebih kuat dan lebih tua darinya, dan tentu saja rasa sakitnya akan lebih dalam. Kamu baik-baik saja? Saat melangkah jauh, Tai Long dengan hati-hati bertanya. Dia sangat akrab dengan temperamen ayahnya yang menggelora. Tetapi Tai Long terkejut saat mengetahui bahwa Tai Nuo tidak melampiaskan amarahnya padanya dan memiliki ekspresi yang sangat tenang. Nak, kehilanganmu bukanlah ketidakadilan, bahkan ayahmu tidak bisa berhasil.
Tidak heran Anda tidak bisa mengalahkannya. Tahukah kamu latar belakang anak itu? Tai Long menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia datang ke kelas untuk pertama kalinya hari ini. Aku melihatnya duduk di sebelah Xiao Wu, itulah mengapa aku ingin berkelahi dengannya. Kamu juga tahu aku suka Xiao Wu. Tai Nuo menatap Tai Long, demi seorang wanita, kamu secara langsung mendapat untung. Bagaimana Anda seperti ayah Anda di tahun-tahun itu? Tapi kamu tidak melakukan kesalahan, demi wanita yang kamu suka kamu harus berani maju. Saat itu aku mengejar ibumu begitu saja. Tetapi pada hari-hari itu saya menantang banyak Spirit Masters yang lebih kuat dari saya. Betapa menjengkelkan Anda sekarang karena tidak dapat mengalahkan seseorang yang lebih muda dari Anda, ini bukan hanya hasil dari kerja keras. Tai Long dengan hati-hati membantahnya. Tapi, ayah, sepertinya aku menjadi yang tercepat dalam sejarah klan kita. Bahkan ketika kamu seusiaku, kamu tidak sekuat saya. Bajingan, apa yang ingin kamu katakan? Tai Nuo melotot. Tai Long tanpa daya berkata, maksud saya adalah bahwa bukan putra Anda yang tidak memenuhi harapan, tetapi lawannya terlalu kuat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak itu telah berkultivasi. Sepertinya dia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan roh yang begitu hebat? Jangan bilang dia orang dari 7 sekolah besar. Mendengar perkataan putranya, Tai Nuo menggigil dalam hatinya, merendahkan suaranya untuk mengatakan, ayo kembali dulu. Sepengetahuan saya tidak ada sekolah yang tangguh dengan roh rumput perak biru. Saya benar-benar tidak menyangka Blue Silver Grass bisa menjadi sekuat ini. Terutama beberapa untayan terakhir yang dia gunakan, bahkan pertahanan saya tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Jika tidak, saya tidak akan diracuni. Ayo pergi, kita akan kembali untuk bertanya pada kakekmu, mungkin dia tahu. Kakek? Ekspresi wajah Tai Long segera menjadi pahit, tidak dibutuhkan. Ayah, kita berdua kehilangan begitu banyak muka. Jika kita memberitahu kakek, dia tidak akan hanya memilah kita. Selain itu, jika kebetulan sesepuh lari ke akademi kami seperti Anda, saya tidak akan bisa terus belajar. Tai Nuo mendengus, salah satu kekuatan klan kita adalah melindungi titik lemah. Lalu kenapa? Anda punya pendapat? Kami harus memberitahu kakekmu tentang ini. Saya masih tidak percaya seorang anak mampu menjadi sekuat itu. Dengarkan apa yang dikatakan sesepuh, mengunjungi untuk menimbulkan masalah bukanlah kehilangan muka. Kehilangan muka menimbulkan masalah dan tetap membiarkan orang lain pergi. Jika ayahmu tidak bisa melepaskan amarah ini, itu akan mencekikku sampai mati. Kedua siluet kokoh itu perlahan menghilang ke kejauhan. Ayah dan anak keduanya dengan wajah bengkak seperti kepala babi, kulit putih seperti kertas. Itu benar-benar sosok yang menyedihkan demi satu. Seven Treasure Glaze School Ning Rongrong duduk di sofa di aula utama dan terus-menerus mengayunkan kaki rampingnya. Bibir merahnya mencibir begitu keras sehingga orang bisa menggantung stoples kecap darinya. Dia telah kembali selama lebih dari setengah hari tetapi tidak ada jejak ayahnya, dan kegembiraannya berangsur-angsur melemah. Di depan Ning Rongrong adalah seorang lelaki tua dengan wajah layu yang perlahan menyesap teh. Meskipun dia sedang duduk, perawakannya masih mencengangkan. Bukannya dia memiliki kekokohan otot yang bengkak, tapi seluruh tubuhnya sangat mencengangkan. Ketika dia duduk di sofa yang awalnya sangat luas, dia jelas membuatnya tampak sempit. Pakaiannya tampaknya sepenuhnya ditopang oleh kerangkanya, otot dan kulitnya sama-sama layu, rongga matanya seperti gua yang dalam, dan jika dilihat hingga larut malam itu hanya akan menjadi seperti tengkorak yang sangat besar. Di kulit kepalanya hanya ada beberapa helai rambut putih atau abu-abu. Di mana dia bisa jelek dia jelek. Putri kecilku, jangan marah. Aku yakin ayahmu akan segera kembali. Orang tua yang layu meletakkan cangkir tehnya, berbicara dengan Ning Rongrong. Suaranya sangat parau, seperti desiran angin dari daun-daun kering, membuat pendengar merasa tidak enak. Ning Rongrong melompat dari sofa, berlari untuk duduk di pangkuan lelaki tua yang layu itu. Dengan kulitnya yang cerah, di samping lelaki tua bertubuh besar itu dia seperti boneka. Sambil mengangkat tangannya, dia menjambak rambut putih lelaki tua itu. Aku tidak peduli, seseorang telah pergi begitu lama, tetapi ketika kembali dengan susah payah ayah tidak ada. Bukankah dia sengaja bersembunyi dariku? Kakek Bone, Anda harus mendukung saya. Kulit keriput di wajah lelaki tua yang layu itu bergerak-gerak sekali. Entah bagaimana harus tertawa atau menangis sambil berkata, Putri kecilku, jangan terus bermain dengan rumput layu kecil di kepala kakekmu Bone. Kalau tidak, aku akan benar-benar menjadi botak, dan bahkan lebih diejek oleh kakek murahan pedangmu. Anda ingin saya mendukung Anda. Apa yang dapat saya lakukan?
Jangan beritahu saya bahwa masih ada seseorang di sekolah yang akan menggodamu. Ning Rongrong merenung, dan berkata, ini juga. HMPH. Bagaimanapun, setelah ayah kembali, aku pasti akan minta dia memberiku sesuatu yang menyenangkan untuk menenangkanku. Kakek Bone, kamu harus berbicara di sisiku. Untuk menjaga beberapa gumpalan rambut yang tersisa, lelaki tua yang layu itu tidak punya pilihan selain mengangguk tak berdaya berulang kali. Jika penampilannya saat ini dilihat oleh orang luar dari dunia Spirit Master, siapa yang tahu betapa terkejutnya mereka. Bahwa yang paling rahasia di antara judul Douluo, Bone Douluo, akan diperlakukan seperti ini oleh seorang gadis kecil. Mungkin tidak ada yang akan percaya bahkan jika diberitahu. Aku tahu kakek Bone adalah yang terbaik. Ning Rongrong sama sekali tidak merasa bahwa kakek tua Bone itu jelek, menciumnya dengan keras di pipi dan melompat dari pangkuannya. Menyaksikan Ning Rongrong yang hidup, kesenangan yang hangat terungkap di mata Bone Douluo. Dia bisa dikatakan telah menyaksikan Ning Rongrong tumbuh, dan sifat manja iblis kecil ini bisa dikatakan disebabkan oleh dia dan kakek pedang Ning Rongrong lainnya. Ku dengar setan kecil kita telah kembali. Di mana dia? Rongrong, cepat kemari, biarkan ayah melihatnya. Pada saat ini seseorang akhirnya datang untuk mencabut pengepungan tersebut. Mendengar suara ini, Ning Rongrong pertama-tama dengan penuh semangat ingin berlari menemuinya, tetapi kemudian teringat bahwa dia masih marah dan buru-buru menghadap ke arah lain, membalikkan punggungnya ke pintu. Penampilan menawan itu tampak agak lucu bagi Bone Douluo yang duduk di sofa. Seorang pria parubaya yang pemalu dan anggun melangkah ke aula ditemani oleh seorang pria tua berpakaian putih. Jika Tang San dan Xiao Wu ada di sini sekarang, mereka pasti akan mengenalinya. Tepatnya orang yang mereka temui sebelumnya di rumah lelang, yang bahkan Pangeran Suesing tidak berani memprovokasi. Dan pria ini juga ayah Ning Rongrong, guru sekolah Ubin 7 Harta Karun, menikmati nama guru jiwa pendukung terkemuka di benua Eropa, Ning Fengzi. Ning Fengzi memandang putrinya dan buru-buru berjalan ke depan. Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan dengan punggung ke ayah? Sudah setahun. Ayah sangat merindukanmu. Ning Rongrong berbalik dengan tajam. Merindukanku? Sungguh mengherankan jika Anda tidak ingin saya jauh dari rumah. Ning Fengzi melihat putrinya yang mendidih tidak bisa membantu tetapi dalam hati merasakan hatinya jatuh. Pertama duduk di sofa, dia mengulurkan tangan untuk menarik putrinya, tetapi tidak berharap Ning Rongrong berbalik dan menghindar. Tidak menangkap putrinya mengejutkan Ning Fengzi. Meskipun dia adalah guru jiwa sistem tambahan, mencapai kekuatan roh yang sangat besar lebih dari peringkat ke-70 masih memiliki efek transformasi yang kuat pada tubuhnya, membuatnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Ning Rongrong telah mewarisi semangatnya dan juga sistem pembantu. Meskipun dia hanya menyambar sambil lalu, dia tetap tidak bergerak lambat, tetapi dia sebenarnya dengan mudah dihindari oleh putrinya. Ning Rongrong tidak menyadari keterkejutan ayahnya dan langsung menoleh ke pria tua berpakaian putih itu, melemparkan dirinya ke pelukannya, kakek pedang, aku telah merindukanmu sampai mati. Wuh. Bertemu keluarganya lagi setelah waktu yang lama, Ning Rongrong adalah seorang gadis muda. Pindah, dia segera mulai menangis. Orang tua berpakaian putih dengan tergesa-gesa menariknya ke pelukan erat. Gadis baik, sayangku, kau telah kembali. Kakek pedang juga merindukanmu. Sangat merindukanmu. Ning Rongrong mengangkat kepalanya. Betulkah? Orang tua berpakaian putih dengan tegas berkata, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada kakekmu Bone. Ning Rongrong mengedipkan matanya yang besar dan jernih. Tapi, baru saja kakek Bone memberitahuku, dia lebih merindukanku daripada kamu. Omong kosong. Orang tua berpakaian putih itu tidak memberikan sedikit pun wajah pada orang tua yang keriput itu, jelas aku lebih merindukanmu. Kamu omong kosong. Orang tua keriput itu tiba-tiba berdiri dari sofa. Tingginya yang menakutkan mendekati 2,50 meter, dan dengan suara seraknya dia tampak lebih menakutkan. Tidak meyakinkan? Ayo pergi. Kita akan mencari tempat untuk menyelesaikannya. Orang tua berpakaian putih menjulurkan dadanya, melotot tanpa rasa takut. Baiklah, baiklah. Paman Pedang, Paman Bone, kau telah berjuang seumur hidup. Rongrong baru saja kembali, lepaskan saja hari ini. Ning Fengzi tanpa daya menatap kedua pria tua di depannya. HMPH. Orang tua berpakaian putih dan orang tua keriput mendengus hampir bersamaan. Tak satu pun dari mereka saling memandang, dan kedua tatapan mereka tertuju pada Ning Rongrong. Mata Ning Rongrong besar dan bulat, aku punya cara untuk membuktikan kakek mana yang paling merindukanku. Ning Fengzi menepukkan tangan ke dahinya.
Sedikit dia setan bagaimanapun juga dia setan kecil. Tempat itu hidup segera setelah dia kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Rongrong, jangan tidak bertanggung jawab." Ning Rongrong menjulurkan lidahnya pada ayahnya, dia jelas tidak sedikit takut pada ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan disebut iblis perempuan kecil sejak awal, kamu tidak merindukanku, dan kamu bahkan tidak akan membiarkan kakek merindukanku. Saya telah lari kembali dari jauh dan Anda tidak di rumah. Kakek, seperti ini, kalian berdua memberi Rongrong hadiah, dan orang yang hadiahnya paling disukai Rongrong, adalah orang yang paling merindukan Rongrong. Kedua lelaki tua itu bertatap muka, dalam hati secara bersamaan mengingat bagaimana mereka telah dimanipulasi. Ning Fengzi menahan senyum dan berkata, "Baiklah Rongrong, cepat kemari. Biarkan ayah melihatmu." "Siapa bilang ayah tidak merindukanmu? Ayah sudah menyiapkan hadiah untukmu, tapi jika kamu bukan gadis yang baik kamu tidak bisa mendapatkannya." "Hadiah? Apa itu?" Mendengar kata, "sekarang," Ning Rongrong langsung tertarik, dan berlari ke depan ayahnya. Ning Fengzi dengan tenang mengangkat tangannya untuk menarik putrinya, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa Ning Rongrong akan berbalik lagi, masih menghindari tangannya. Dengan cemberut dia berkata, "Yang hadir dulu, kalau tidak, jangan peluk." Kali ini bukan hanya Ning Fengzi yang terkejut, kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan kaget. Karena sifat khusus dari Seven Treasure Glazetile Pagoda, bahkan judul Douluo tidak dapat melihat seberapa besar kekuatan roh yang dia miliki. Jantung Ning Fengzi bergetar, dan dia bertanya, "Rongrong, pertama beritahu ayah peringkat kekuatan rohmu. Jika kamu sudah membuat kemajuan, ayah bisa memberimu hadiah." Mendengar ayahnya bertanya tentang kekuatan rohnya, Ning Rongrong segera menegakkan tubuhnya dengan bangga. "Ayah, bakat alamiku bahkan lebih baik darimu. Saya belum pernah bercanda tahun ini. Kekuatan rohku tidak meningkat sebanyak itu, hanya 10 peringkat yang bisa ditoleransi. Sedikit sekali. Rongrong, kamu harus bekerja keras, tunggu, berapa banyak yang kamu katakan?" Ning Fengzi sangat mengenal putrinya. Sejak kecil apa yang paling tidak dia sukai adalah kultivasi. Meskipun dia memiliki bakat, dia selalu harus dipaksa untuk berlatih sejenak dengan imbalan segala macam keuntungan. Saat dia menyadari bahwa Ning Rongrong mengatakan 10 peringkat, ekspresinya tidak percaya. Ning Rongrong berkedip dengan matanya yang besar, dan dengan sangat polos menatap ayahnya. "Saya mengatakan 10 peringkat. Memang tidak banyak, tapi saya bekerja keras." Suara Ning Fengzi sedikit berubah. 10 peringkat? Ketika Anda pergi, Anda memiliki 27 peringkat. Maka Anda mengatakan Anda sudah peringkat 37? Kamu tidak akan berbohong kepada ayah. Ning Rongrong berkata, ayah yang buruk, tidak mempercayai orang lain. Bahkan jika Rongrong sedikit nakal sebelumnya, saya tidak akan pernah berbohong. Jika Anda tidak percaya, biarkan kakek melihatnya. Sambil berbicara, dia langsung berlari ke depan lelaki tua berpakaian putih itu, mengulurkan tangan kecilnya. Orang tua berpakaian putih itu meraih tangan Ning Rongrong, dan setelah beberapa saat ekspresinya berubah menjadi terkejut. "Fengzi, itu benar. Kekuatan roh gadis ini telah mencapai peringkat 37. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Saya belum pernah mendengar seseorang yang bisa mendapatkan 10 peringkat kekuatan roh dalam 1 tahun. Bahkan anak yang disebut Spirit Master termuda itu tidak bisa melakukannya. Jangan bilang kalau Rongrong kita benar-benar jenius? Atau apakah Akademi Shrek itu luar biasa?" Ning Rongrong dengan penasaran berkata, "Kakek pedang, bagaimana kau tahu aku bersekolah di Akademi Shrek?" Orang tua berpakaian putih itu berkata, "Bagaimana saya tidak tahu? Anda adalah harta karun di hati kami. Ayahmu selalu mengetahui keberadaanmu." Ekspresi Ning Fengzi berubah serius. Baik dia dan dua tamu klan di hadapannya dengan jelas memahami proses kultivasi guru jiwa. Seorang guru jiwa yang ingin meningkatkan kultivasi harus melakukannya selangkah demi selangkah. Melakukannya terlalu terburu-buru akan menyebabkan bahaya yang mengancam nyawa. Dunia guru jiwa juga memiliki jenis metode kultivasi yang jahat, menukar vitalitas seseorang untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Dia sama sekali tidak ingin putrinya diajari metode kultivasi semacam itu di Akademi Shrek. Jika itu masalahnya, memikirkan hal ini, ada energi mematikan di mata Ning Fengzi. Orang tua berpakaian putih dan orang tua keriput dengan jelas juga memikirkan kemungkinan ini. Ekspresi mereka turun secara bersamaan. Ning Rongrong memandang kedua kakek itu, melihat lagi pada ayahnya,
dan agak bingung berkata, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Ning Fengzi berdiri, berjalan ke arah putrinya. "Rongrong, segera ceritakan semuanya tentang kultivasi di Shrek Academy selama setahun terakhir ini. Kamu tidak bisa menghilangkan apapun. Saya ingin tahu bagaimana Anda dapat meningkatkan ini dengan cepat." Jika putrinya benar-benar berkultivasi dengan metode jahat itu, bagaimanapun juga itu hanya untuk 1 tahun. Sebagai cendekiawan terkemuka dari sistem tambahan, Guru Roh, mungkin masih ada cara untuk mengembalikannya. Ning Rongrong bingung melihat ayahnya. "Ayah, apakah ada yang salah? Saya telah berkultivasi dengan benar. Kamu memanggilku malas, tapi aku mendapatkan kekuatan roh sebesar ini sekarang, jadi kenapa kamu begitu gugup?" Ning Fengzi dengan muram berkata, "Saya khawatir Anda mungkin telah mengambil langkah yang salah. Ayah tidak bercanda denganmu. Cepat beritahu saya seluruh proses kultivasi Anda." Meskipun Ning Rongrong biasanya tidak takut pada ayahnya, ketika Ning Fengzi benar-benar serius, dia masih ketakutan. "Awalnya saya diam-diam lari ke Akademi Shrek. Setelah mendaftar, saya menemukan bahwa saya sebenarnya yang paling lemah." Ning Rongrong segera mulai berbicara tentang semua yang terjadi sejak memasuki Akademi Shrek, memberikan penjelasan tentang proses kultivasinya di Akademi Shrek. Mengenai Shrek Seven Devils, dia hanya menjelaskannya dalam beberapa kalimat. Ketika Ning Rongrong berbicara tentang bagaimana 7 iblis Shrek lainnya mengecualikannya pada awalnya, lelaki tua keriput di samping itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Rongrong, apakah kamu yakin tidak membuat kesalahan? Apakah anak-anak yang bersamamu itu lebih kuat darimu?" Ning Rongrong terkikik, berkata, "Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku." Dekan kami Flander mengatakan, Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Dia menyebut kita monster kecil. Orang tua berpakaian putih itu berkata, "Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka monster kecilmu itu benar-benar monster kecil." Akademi Shrek memang pantas mendapatkan reputasinya. Tetapi meski seperti ini, saya tidak percaya dia bisa mengajari Anda untuk menumbuhkan 10 tingkat kekuatan roh dalam 1 tahun. Ning Rongrong berkata, "Dengarkan saja." Dia berbicara tentang Grandmaster yang datang ke Akademi Shrek dan mulai memajukan pelatihan mereka. Mendengarkan deskripsinya, Ning Fengzi dan kedua lelaki tua itu secara bertahap menunjukkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Pada saat yang sama mereka tidak bisa menahan perasaan kagum dalam hati. Ning Rongrong angkat bicara untuk memasuki Akademi Shrek baru untuk menumbuhkan. 2 bulan yang lalu. Setelah saya mencapai peringkat ke-30, dengan bantuan guru saya mendapatkan cincin roh ketiga saya.